Baik, jadi saya dari tadi bicara nggak kedengaran ya? Baik, eee, hari ini kita akan bicara tentang sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik tersebut adalah sebagai sensor kedekatan. Nah, sensor kedekatan tersebut adalah, berfungsi untuk mengetahui, jarak dengan cara, memanfaatkan gelombang suara dengan orde ultrasonik, di mana ada, pemancar yang akan memancarkan suara, kemudian, ketika pemancaran suara tersebut, akan memakan waktu. Nah, waktu yang dibutuhkan daripada si mulai pemancar ini memancarkan suara, sampai diterima lagi oleh si penerima, itu merepresentasikan, jarak. Jadi dengan representasi, jarak tersebut, dapat diketahui dari berapa lamanya suara tersebut diterima oleh si penerima. Jadi lama, suara durasi daripada suara itu mulai ditembakkan sampai diterima, itulah yang dikonversi, menjadi jarak. Nah, eee, ultrasonik ini, ya karena gelombangnya suaranya itu dalam, ultrasonik. Nah, di dalam, sensor yang digunakan itu dalam bentuk, bisa dikatakan, modul. Jadi sensornya dalam bentuk modul sehingga di dalam modul tersebut ada, bagian-bagian di dalam, modul tersebut. Di antaranya ada, piezoelektrik. Piezoelektrik ini sebenarnya dia kayak, speaker, antara speaker sama mic itu sebenarnya fungsinya mirip. Jadi kalau dikasih getaran dia bersuara, kalau dikasih, listrik, dia suara, tapi kalau dikasih gelombang dia mengeluarkan listrik. Nah, piezoelektrik pun itu sama. Jadi kalau mic itu kalau kita kasih, gelombang suara, dia bergetar, getarannya itu akan menghasilkan listrik. Tapi kalau, mic itu kita kasih listrik, jadi jack itu Anda boleh coba, jack daripada mic itu Anda kasih listrik dalam bentuk misalnya, keluaran dari amplifier, Anda boleh dengarkan di mic itu akan mengeluarkan juga suara. Nah, itu adalah, kira-kira, fungsi atau cara kerja dari piezoelektrik. Namun tentu saja responnya berbeda dalam artian respon frekuensi, respon suaranya pun beda, tapi cara kerjanya mirip dengan mic atau speaker. Nah, kemudian di dalam modul tersebut juga ada transmitter, tadi mungkin sudah jelas ya. Transmit itu adalah yang mengirimkan suara. Nah, suaranya itu dalam bentuk frekuensi 40 kilohertz. Kemudian, yang berikutnya adalah receiver. Receiver inilah yang akan, menerima suara atau gelombang ultrason yang dipantulkan. Nah, kemudian, kita ilustrasi daripada kerja si sensor, proximity ini adalah bahwa, ya tadi sudah pemancar ini menghasilkan suara dengan 40 kilohertz. Kemudian, ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan diketahui karena, sudah standar bahwa kecepatan rambat bunyi pada udara itu adalah 340 meter per second. Sehingga dengan jeda waktu atau durasi waktu pada saat mulai suara dilemparkan sampai dia terpantul dan diterima, maka waktunya itu dapat kita konversi menjadi sebuah jarak. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Adalah dengan menggunakan rumus berikut, di mana 340 sudah dapat dari, kecepatan, suara di udara, kemudian ada angka 2 ini karena sifatnya adalah lempar dan tangkap, maka, jaraknya itu adalah 2 kalinya.
waktu kirim dan waktu balik, sehingga dia perlu dibagi 2. Oke, T di sini adalah waktunya, waktu yang tadi durasi, maka hasilnya kita dapat, dalam, satuan, meter. Dan, perlu apa ya, perlu diketahui juga T ini pasti dalam orde yang mili atau mikrodetik. Jadi ordenya akan sangat sedikit. Baik, kira-kira tampilannya adalah seperti ini, baik realnya maupun, simulasinya. Ini adalah sensornya, di mana ada trigger dan echo. Echo Anda tahu ya, pantulan artinya, trigger di sini artinya adalah pemicu. Nah, pemicu di sini maka kita bisa artikan dialah yang tadi sebagai transmit. Echo ini kita bisa, artikan dia sebagai yang, penerima. Nah, jadi nanti di dalam programnya, kalau VCC ini ya, ini sering banyak yang nggak tahu kalau nanti di Arduino, kalau di Proteus VCC kita bisa pakai yang power gatak ini ya, GND yang biasanya yang seperti ini, di Proteus nanti ada contohnya dari saya. Tapi, di, Arduinonya kalau GND sih GND kebetulan sama ya, seperti ini. Tapi yang VCC ini adalah 5 volt kalau nanti Anda melakukan, koneksi, baik yang fisik maupun yang, virtual. Oke, kemudian, eee, kita langsung aja ke programnya ya, yang lain kayaknya tidak ada, masalah di sini, hanya sambungan saja. Kemudian nanti juga, apa istilahnya, eee, pembacaannya itu sama dengan minggu-minggu kemarin kita menggunakan serial monitoring, sehingga itu tidak akan saya bahas lagi di sini. Kemudian untuk nanti misalnya dalam pengujiannya, gunakanlah, kayak kemarin juga kalau misalnya lampu, itu kita menggunakan di titik tertentu lampu ya besarnya menyala. Kalau kalau misalnya kurang, lampunya tidak menyala dan sebagainya, itu tidak akan saya bahas, di video ini. Jadi nanti, Anda sudah dapat di, pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah ini, programnya, ini hanya, trik pin dan sebagainya ini apa ya, sebagai define aja Anda sudah belajar C++ harusnya mengerti apa maksudnya. Kemudian kita sudah ada 2 pin, kemudian, di dalam karena kita akan membaca di serial monitor, maka gunakanlah juga, serial begin, kemudian ada, ya dua-duanya, jadi yang echo ini adalah input karena dia menerima pantulan, sedangkan yang trigger ini adalah output karena dia yang memberikan suara. Nah, kemudian, di dalam, eee, pro baik di Proteus atau di Arduino juga, Anda selama ini mungkin mengenal hanya delay saja. Kalau delay saja itu adalah millisecond, tapi kalau misalnya ingin lebih cepat lagi dari millisecond, Anda bisa menggunakan delay microsecond. Nah, ini artinya bukan 5 millisecond, tapi 5 microsecond. Karena sekali lagi, dari mana 5? Dari 400, kilohertz. Oke, itu jadi kita kasihlah dia, istilahnya, delay 5 itu kira-kira 400 kilohertz, kita tembakkan, jadi low sama high, kemudian, si echo itu akan membaca, eee, waktunya. Waktu di, si echo ini akan membaca berapakah lama daripada si, suara itu ditembak sampai nyampe lagi. Nah, ini sudah dikonversi tadi, sehingga kita dapat, kira-kira hasilnya ini meter. Jadi kalau misalnya Anda lakukannya di, fisik, ini hasil yang terbaca ini langsung bisa kita konversi dalam meter. Baik, di sini mungkin sudah kita, lengkap ya. Kita sudah sudah, materinya sudah sampai di program, namun berikutnya
kita akan, eee, melihat bagaimana si, program tersebut dijalankan di, Arduino, di Proteus, sorry. Baik, programnya mungkin saya harapkan Anda buat juga ya. Jadi bukan hanya saya contohkan di sini, bukan hanya menonton, saya harapkan Anda, buat sendiri karena, di minggu ini saya tidak buat tugas atau kuis. Biasanya di minggu-minggu lalu saya buat kuis, ini memaksa agar Anda melakukannya juga, itu bukan hanya saya. Tapi untuk minggu ini saya percayakan saja Anda akan mencoba sendiri karena ini juga, untuk apa ya, untuk latihan juga, jadi nggak saya, jadikan tugas, silahkan untuk, inisiatif melakukan, eee, programnya di dalam Proteus. Baik, mungkin ini saya perbesar dulu sedikit. Ini sudah saya lakukan, saya sudah melakukan koneksi di mana, saya perbesar juga, echo ini ada echo dan, eee trigger-nya sudah saya sambung, di mana trigger itu saya masukkan di pin 12, sedangkan echo-nya ada di 11, Anda bisa lihat. Nah, ini antara echo di 11, trigger ada di, 12, kemudian ininya tidak perlu saya sambung ke 5 volt karena tidak ada di sini. Kita sudah pelajari bahwa dia VCC saja, ini sudah berarti di 5 voltnya, Arduino. Kita perkecil. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah ketika, tadi saya sudah beri, filenya, file berbentuk zip, di dalam zip itu ada 3 file, yang 2 itu masukkan ke lib, sedangkan yang hex sebenarnya tidak perlu dimasukkan ke lib, tapi kalaupun dimasukkan ke dalam folder lib tidak masalah, yang penting Anda bisa melakukan, hal ini. Jadi di dalam modul, sonar atau ultrasonic sensor ini Anda perlu, eee, edit properties-nya, nah di sini ada hex-nya. Ada ultrasonic tape hex. Nah, di sinilah, tadi kalau Anda simpan di yang file yang saya berikan ada hex-nya, itu disimpan di folder mana, Anda harus ingat, masukkan di sini. Kalau misalnya Anda disatukan semuanya di dalam library, ya udah, Anda buka ini, kemudian, file masuk ke library, kalau memang di library, kemudian, Anda temukan ultrasonic tape hex-nya, kemudian open dan oke, selesai. Nah, kebetulan, saya sudah melakukan, tapi ini saya anulir dulu ya, sebentar, karena kita, satu persatu saja. Saya hapus dulu yang ini. Jadi, ketika kita mencoba untuk sebentar, biar kelihatan, mencoba untuk melakukan eksekusi, program yang sudah kita lakukan, di mana di sini ada ultrasoniknya, ultrasonic hex-nya udah kita masukkan, kemudian tadi program di slide udah kita, download-kan ke dalam Arduino-nya, maka kita bisa coba di dalam, monitornya di serial monitor. Tapi masalahnya bagaimana kita melakukan testing dengan kedekatan tersebut. Karena idealnya sensor kedekatan ini harusnya kita berikan sebuah benda di depan daripada si moncong ini. Jadi moncong ini ada yang kirim, ada yang nerima. Ini dua-duanya piezoelektrik karena tadi saya sudah coba, jelaskan bahwa piezoelektrik ini kayak mic sama speaker. Speaker Anda bisa jadikan mic dan mic bisa Anda jadikan speaker, itu tergantung dari point of view, apakah dia dikasih gelombang atau dia dikasih listrik, seperti itu. Nah, ketika, si kedua moncong inilah gitu ya, saya sebutkan adanya, udah dikasih power, kemudian kita dikasih benda di depannya, maka dia akan mengeluarkan, seolah-olah ya di apa, di trigger-nya itu kita kita akan bisa mengetahui berapa, waktu yang diperlukan dari suara dilempar sampai ditangkap. Masalahnya ketika Anda melakukan virtual ini Anda tidak bisa meletakkan
seolah-olah mensimulasikan, peletakan benda di depan moncong daripada si, sensor tersebut. Sehingga di dalam, uji cobanya ketika dalam menggunakan proximity sensor ini, ada yang disebut dengan tes pin. Nah, tes pin ini bentuknya seperti, terminal aja atau pin saja. Nah, terminal tersebut kita beri, tegangan. Tegangannya analog, jadi kalau kita, berikan tegangan tertentu, jadi kita kasih VCC dengan ground, kemudian kita beri voltage divider, maka dia akan menghasilkan seolah-olah, si sensor ini kita kasih, benda yang didekatkan dan dijauhkan, seperti itu. Baik, kita mulai coba saja. Ini di ininya udah saya kasih ya, dikasih program. Nah, sekarang dalam posisi di 530. Jadi kalau saya tambah, maka jaraknya akan bertambah. Kemudian kalau kita kurangi, maka jaraknya pun akan berkurang. Nah, nanti ketika uji coba ini Anda boleh seolah-olah ya, Anda seolah-olah boleh melakukan, inisialisasi. Oh, kira-kira jarak apa, yang terendahnya berapa, nih, dan yang tingginya berapa, kemudian Anda bisa bikin lagi seperti, di minggu kemarin menggunakan LDR, Anda menentukan batasnya berapa, sehingga ketika, titik tersebut terlewati, maka si lampu ini menyala, seperti itu. Maka ini kita bisa, hentikan ya seolah-olah, karena kita sudah mendapat inisialisasi berapa sih si, angka yang akan muncul ketika misalnya nanti kalau di, kondisi realnya, Anda juga bisa melakukan hal sama, apakah kira-kira jaraknya sudah tepat atau belum ya kalau di kondisi real, kalau di sini kan kita tidak tahu. Nah, ini di titik tertentu ya dia ada sedikit, error ya, dia menjadi keluar minus, itu kita abaikan saja, berarti kita angka tertingginya di 559. Oke, kita bisa matikan simulasinya, kemudian kita bisa, buat seolah-olah ya, oh sebentar, kita buat, batas daripada si batas daripada angka tadi, ini kita, lihat, ini persis seperti minggu, kemarin ya. Jadi kita kasih batas bahwa, eee, kok salah sebentar, bukan yang ini, sebentar, oh kok nggak ada ya. Baik sebentar, kita Sama siapa ya saya? baik kita, gunakan, program yang mirip dengan minggu kemarin. Saya pilih, angkanya sama di 512 seperti minggu yang lalu. Ini hanya mengambil angka saja karena sekali lagi kita tidak melakukan real, pengujian dengan jarak tertentu karena kita, tidak bisa ya dilakukan di sebuah perangkat atau virtual, kita jaraknya berapa tidak ada, eee, justifikasinya jaraknya berapa meter, kita hanya anggap saja dia berjarak. Nah, kita tadi sudah mendapatkan jaraknya dari mulai kira-kira 300 sampai 500-an, saya ambil saja 512. Nah ini, eee, kita, ambil saja jaraknya 512,
kemudian kita biasa di-compile, kemudian di-download kan ke dalam, microcontroller-nya. Nah, kemudian ketika sudah di-download, kita uji coba dengan, tadi sudah ya ingat ya batasnya di 512, kemudian setelah kita, beri batas, kemudian pin-nya juga ini ada di, pin nomor 2, maka kita bisa sambungkan pin nomor 2 tersebut ke relay-nya. Sehingga relay-nya kita sambungkan ke pin nomor 2, kemudian, programnya sebenarnya sama saja, cuma ditambahkan tadi if dan then. Jadi bedanya dengan yang di, slide, itu programnya sudah saya berikan, if dan then-nya. Kalau di slide itu belum. Jadi kalau Anda mau melakukan hal ini silahkan Anda tambahkan. Silahkan Anda sudah belajar, C++, Anda bisa tahu bagaimana cara menambahkan if then di program yang, generik tadi yang saya berikan di slide. Baik, setelah ini kita bisa save dulu, kemudian kita coba. Anda ingat lagi bahwa, si program atau batas yang kita berikan itu di 512. Sehingga anggaplah kalau dia dikurang dari 512, maka dia terlalu dekat seolah-olah sehingga lampu warning lah itu kita, anggap dia harus, menyala. Oke, saat ini dia kecil. Nah, ketika di bawah 512 lampu menyala. Kita naikkan lagi 514 lampunya mati. Oke, cuman dengan satu tambahan fungsi, yaitu adalah fungsi if then, maka, lampunya itu akan bisa menyala pada titik-titik, atau kondisi-kondisi tertentu. Dalam hal ini, dalam kondisi di mana ketika, batas jarak itu di 514. Sebenarnya kita bisa melakukan banyak ini ya, bisa melakukan banyak variasi. Misalnya kalau dia ini kebetulan kan kita pakainya 512 ya. Ketika dia di bawah 512 misalnya mobil mundur nih, di jarak, 512 ini karena sekali lagi dia tidak, tidak, akurat meternya atau sentinya kita nggak tahu karena ini dengan menggunakan simulasi, tapi anggaplah ini dengan 512, senti gitu ya anggap atau 512 senti berarti 5 meteran dia, menyala lampunya. Tapi misalnya kita dekatkan lagi menjadi, 4 meter atau 4,81 meter, maka lampunya, menyala dengan, alarm. Atau misalnya kita dekatkan lagi, alarmnya bunyinya lebih kencang atau lebih beda gitu, asalnya cuma nit 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 misalnya ya. Tapi kalau dengan, tambah dekat maka, istilahnya nitnya itu tambah kencang jadi nit 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 nit. Itu seperti pada kendaraan, itu bisa. Anda kan sudah belajar, bagaimana memprogram speaker, Anda sudah belajar memprogram proximity, nah sehingga Anda bisa buat sebuah sistem di mana ketika, jaraknya agak jauh cuman tit tit tit, tapi begitu semakin dekat dia, istilahnya nitnya itu semakin cepat. Nah, itu Anda bisa lakukan hal seperti itu. Nah, kemudian juga ini sebagai gambaran, ini di resistornya, ini saya matikan saja. Di resistornya ini hanya saya lakukan, 1 mega. Kalau Anda perbesar lagi, itu nanti, loncatnya, angkanya itu semakin kecil loncat-loncatnya. Loncatnya semakin sedikit-sedikit. Namun karena sekali lagi ini menggunakan tegangan dengan simulasi ya, dia ada jarak minus, itu biasanya di atas setengah ini. Ini ada potensiometer, dia sebagai voltage divider. Kalau kalau dia di atasnya, ini angkanya jadi minus. Nah itu, mungkin diabaikan saja atau dianggap saja itu sebagai, data, yang tidak dipakai. Jadi yang Anda pakai data yang di bawah saja, itu Anda bisa lakukan ya semacam variasi lah, kita ganti misalnya lampunya dengan speaker dan, eee, lakukan variasi semakin dekat, semakin kenceng, frekuensi daripada, si suaranya, seperti itu. Ya mungkin,